مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Salsabilah, seorang wanita muda berhijab yang diterima menjadi TKW di Timur Tengah, menatap tiket pesawat di tangannya sambil berkata kepada ibunya, "Insya Allah Bu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa rezeki yang halal dan berkah." Sementara bibirnya terus mengucap hamdalah. Rumah sederhana tempat Salsabilah tinggal dipenuhi kerabat yang datang untuk mendoakannya. Dan semuanya sepakat bahwa keberangkatannya adalah jalan terbaik agar keluarganya dapat hidup lebih sejahtera. Saat tiba di bandara, Salsabilah diberi arahan oleh petugas agensi TKW yang berkata, "Jangan lupa berhati-hati di negeri orang, dan tetap jaga sikap serta ibadahmu." Lalu menegaskan pentingnya mengikuti aturan. Suara panggilan boarding menggema di ruang tunggu, membuat Salsabilah sedikit berdebar, tetapi ia tetap melangkah mantap masuk ke pesawat sembari menenteng tas kecil berisi Al-Quran. Udara kabin yang sejuk membuatnya tenang. Sementara ia mengambil tempat duduk di dekat jendela dan sesekali membaca doa safar dengan hati penuh kepasrahan. Seorang pramugari menyapa dengan ramah, menyerahkan selimut, serta berkata, "Semoga penerbangan Anda menyenangkan." Yang kemudian dibalas Salsabilah dengan senyuman tulus. Di sebelahnya, penumpang lain tampak asyik berbincang menggunakan bahasa asing, sehingga Salsabilah lebih memilih tenggelam dalam zikir daripada memaksakan diri untuk bergabung dalam percakapan. Pesawat perlahan lepas landas, menembus awan malam, sementara Salsabilah berdoa agar perjalanan panjang ini dilindungi Allah dan memberi kemudahan dalam setiap langkahnya. Cahaya lampu kabin yang meredup membuat suasana semakin hening, dan Salsabilah memejamkan mata sejenak, merasakan getaran hati yang bercampur antara semangat dan rasa was-was. Ia teringat pesan sang ibu sebelum berangkat, "Nak, kau harus yakin semua ini sudah diatur Allah." Sehingga ia kembali memperkuat tekadnya untuk menyambut segala kemungkinan yang akan terjadi. Ketika penerbangan memasuki fase jelajah dan sebagian besar penumpang tertidur, mendadak seorang pria bernama Faisal berteriak, "Ada kerusakan di toilet." Seseorang sengaja melakukan sabotase, sambil menuding ke arah Salsabilah. Salsabilah yang baru saja bangun terkejut melihat keadaan yang ricuh, sementara beberapa penumpang mulai memandangi dirinya dengan pandangan mencurigakan. Pramugari segera memeriksa kondisi toilet, lalu berkata, "Mohon semua tetap tenang, kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tetapi situasi menjadi semakin memanas. Faisal bersikeras bahwa ia melihat Salsabilah keluar dari toilet sebelum alarm peringatan berbunyi, dan ia menambahkan, "Saya yakin dia punya maksud jahat, tolong tangkap dia." Kericuhan ini merembet ke penumpang lainnya, yang sebagian mulai menduga-duga bahwa tuduhan tersebut benar, karena Salsabilah tampak asing dan sendirian. Di tengah kegaduhan, Salsabilah berusaha menjelaskan bahwa ia hanya wudhu di toilet dan tak pernah menyentuh apapun yang dapat merusak fasilitas, tetapi suaranya nyaris tenggelam. Beberapa orang menyoraki Salsabilah dan menganggapnya mencari alasan religius, sementara yang lain mulai melihatnya seolah seorang teroris, membuatnya semakin bingung. Pramugari tampak cemas dan melapor ke kapten pesawat melalui interkom, "Kapten, kami butuh arahan." Penumpang menuduh salah satu penumpang wanita melakukan sabotase, yang dibalas kapten dengan permintaan agar situasi dikendalikan dulu. Beberapa penumpang yang terpengaruh oleh tuduhan Faisal justru meneriakkan kecaman, menuntut agar Salsabilah diborgol karena dianggap membahayakan keamanan penerbangan. Dalam kericuhan itu, Salsabilah hanya bisa memandang ke arah langit melalui jendela pesawat sambil menahan tangis, berharap ada keadilan di balik ujian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah ketegangan, seorang ulama bernama Sheikh Abdullah yang duduk di barisan depan berdiri dan berkata lantang, "Mohon tenang, saudara-saudara, Islam mengajarkan untuk tidak menuduh tanpa bukti yang jelas," sambil menatap Faisal dengan tajam. Pramugari mendekati Sheikh Abdullah, memintanya untuk berbicara kepada para penumpang, dan ia pun melanjutkan,
Mari kita selidiki baik-baik, jangan sampai kita berbuat zolim terhadap orang yang tidak bersalah. Salsabilah mengangguk pelan, merasa sedikit lega karena ada seseorang yang mau mendengarkan penjelasannya dan menolak fitnah yang dilemparkan kepadanya. Namun, di tengah upaya meredam masalah, seorang wanita bernama Laila dengan nada sinis berkata, "Tuan Sheikh, Anda tidak tahu apa yang telah saya lihat. Perempuan itu membawa paket mencurigakan di tasnya." Beberapa penumpang yang tadinya sudah tenang kembali dihinggapi rasa takut, dan sebagian lainnya mulai memeriksa bagasi kabin mereka masing-masing karena khawatir akan ada bahaya lebih besar. Sheikh Abdullah menoleh pada Laila dan menegaskan, "Jangan sekali-kali menuduh tanpa bukti nyata, karena Islam melarang perbuatan menebar fitnah yang berpotensi memecah belah umat." Laila dengan wajah berpura-pura polos menambahkan, "Saya hanya ingin semuanya selamat. Apalagi kita tidak tahu niat orang yang kelihatannya taat agama bisa saja menyimpan rencana buruk." Mendengar pernyataan Laila, Sheikh Abdullah menukas, ketakutan yang berlebihan bukanlah alasan untuk menuduh sembarangan, karena hal itu dapat melahirkan ketidakadilan. Salsabilah, sambil menahan haru, berucap pelan, "Alhamdulillah, masih ada orang yang mau membela kebenaran." Lalu memandang Sheikh Abdullah dengan rasa hormat yang mendalam. Keberadaan Sheikh Abdullah menciptakan secercah harapan bagi Salsabilah, meskipun Laila dan beberapa penumpang lainnya terus menyebarkan keraguan terhadapnya. Pramugari menyarankan agar penumpang kembali duduk, namun Laila justru melancarkan provokasi dengan mengatakan, "Jika kita membiarkan perempuan itu, bisa saja dia merusak bagian pesawat lain, sehingga orang-orang kian resah." Sheikh Abdullah menenangkan para penumpang dengan seruannya, "Tidak sepatutnya kita mengambil keputusan sepihak. Mari kita tunggu sampai ada pemeriksaan menyeluruh, lalu mempersilakan pramugari mencari bukti." Salsabilah terus berupaya menjelaskan kepada penumpang di sekitarnya bahwa ia sama sekali tidak menyentuh fasilitas pesawat selain keran untuk wudhu. Namun beberapa orang tetap bersikap agresif. Laila menuduh Salsabilah membawa pisau kecil di tasnya, dengan dalih bahwa ia melihat kilauan logam, padahal yang sebenarnya ia lihat adalah cermin lipat yang dimiliki Salsabilah. Seorang pria di kursi belakang berdiri sambil berteriak, "Jangan biarkan perempuan itu berkeliaran di kabin. Siapa tahu dia ingin mencelakai kita semua, dan hal ini memicu suasana yang semakin panas." Sheikh Abdullah meminta Laila berhenti menyebar isu palsu, tapi Laila bersikeras, "Saya mengatakan kebenaran, jangan sampai kita terlambat menyadari niat busuknya." Kapten pesawat akhirnya mengutus salah satu pramugara untuk menengahi, dan ia berkata, "Harap tenang, semua, kami akan memeriksa tas penumpang tersebut di bawah pengawasan beberapa saksi." Salsabilah dengan hati-hati membuka tasnya, memperlihatkan isi yang hanya berupa Al-Quran, tasbih, dan cermin kecil, sehingga Sheikh Abdullah menegaskan, "Tidak ada barang berbahaya di sini, kita perlu adil." Meskipun penumpang lain mulai mereda, Laila masih sempat berbisik arah Faisal, "Kita perlu melakukan sesuatu agar dia benar-benar dikeluarkan, karena dia berpotensi mengganggu keselamatan semua orang." Intrik yang dibangun oleh Laila dan Faisal membuat suasana semakin menegangkan, sementara Salsabilah tetap diam seraya memanjatkan doa agar Allah menurunkan keadilan bagi dirinya. Pramugari menyarankan memeriksa rekaman CCTV di toilet, namun kapten pesawat mengumumkan melalui pengeras suara, "Kami mengalami gangguan sistem, rekaman CCTV tidak dapat diakses untuk sementara." Laila segera memanfaatkan situasi ini dengan berujar lantang, "Buktinya sudah jelas hilang. Berarti sabotasenya benar-benar dilakukan oleh seseorang yang punya niat jahat." Faisal berdiri di koridor dan mengklaim bahwa ia adalah saksi mata yang melihat Salsabilah merusak engsel toilet, sedangkan Salsabilah menegaskan, "Saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak melakukan hal itu." Sheikh Abdullah segera menegur Faisal, "Jika engkau berdusta, hukuman Allah pasti lebih berat daripada hukuman manusia, maka berpikirlah sebelum menuduh." Namun Faisal tetap bersikeras. Para penumpang yang bingung lalu saling bertanya tentang kebenaran ucapan Faisal, dan beberapa di antaranya mulai meragukan integritas kesaksiannya karena Salsabilah terlihat begitu ketakutan. Laila terus menabur fitnah dengan bersuara lantang, "Saya yakin dia bersekongkol dengan orang lain. Kita tak pernah tahu seberapa cerdik ia menyembunyikan bukti." Kapten pesawat menenangkan para penumpang lewat pengumuman bahwa pihak maskapai akan mengutamakan keselamatan, sambil menegaskan, "Kami akan mengusut kasus ini sesuai prosedur resmi." Salsabilah menjelaskan pada pramugari, "Saya hanya ingin menyelamatkan diri saya dari tuduhan palsu ini, tolong bantu saya,
karena saya tidak tahu apa-apa. Yang dijawab pramugari dengan anggukan bersimpati. Sheikh Abdullah mendesak pihak maskapai untuk tidak gegabah mengambil keputusan. Kita harus menunggu sampai pesawat mendarat, agar penyelidikan bisa dilaksanakan dengan benar, katanya. Keadaan menjadi kian pelik karena bukti CCTV yang hilang, sehingga keterangan saksi palsu seperti Faisal justru terdengar meyakinkan bagi sebagian orang yang telah terprovokasi. Kapten pesawat berdiskusi dengan kru melalui saluran internal, dan salah satu kru berkata, "Penumpang mulai panik, kita perlu tindakan tegas agar situasi tidak berlarut-larut," yang disetujui setengah hati oleh kapten. Laila memutar otak mencari cara agar Salsabilah cepat diadili, lalu ia menggertak seorang penumpang lain. "Kalau kita biarkan, mungkin pesawat ini akan jatuh, sanggupkah kamu menanggung risikonya?" Sheikh Abdullah yang melihat ancaman Laila menasihatinya, ketakutan yang tidak berdasar dapat membuka pintu kezoliman, berhati-hatilah dalam menuduh. Namun Laila hanya menanggapinya dengan cibiran. Faisal, yang didesak beberapa penumpang untuk menjelaskan secara rinci, mengatakan, "Saya melihat dengan mata kepala sendiri, dia membuka panel di toilet dan merusaknya. Seolah tak mau kalah dengan kebohongan yang ia ciptakan." Beberapa penumpang termakan oleh kata-kata Faisal, sementara pramugari terus memohon, "Tolong jangan menambah kepanikan. Kami akan lakukan pemeriksaan teknis sesampainya di bandara." Namun tidak semua orang mau menunggu. Kapten memerintahkan pramugari mengeluarkan borgol darurat, sambil berkata, "Kita harus mencegah kemungkinan terburuk." Meski suara Sheikh Abdullah yang menentang keputusan ini tetap lantang terdengar. Salsabilah mendengar rencana itu dan dengan suara gemetar berkata, "Saya mohon, saya tidak bersalah, tolong beri saya kesempatan membuktikannya." Namun tak banyak yang memedulikan. Laila dengan sikap menang sendiri berujar, "Kalau memang dia tidak bersalah, mengapa dia terlihat panik seperti itu? Pasti dia menyimpan rahasia." Sehingga orang-orang semakin meragukan Salsabilah. Kapten menegaskan lewat pengeras suara bahwa penahanan sementara Salsabilah adalah demi keselamatan semua, menyebabkan sebagian penumpang merasa lega dan setuju dengan tindakan tegas tersebut. Ketegangan dan ancaman yang dihadapi Salsabilah membuat suasana penerbangan berubah mencekam. Sementara Sheikh Abdullah terus mencoba menenangkan hati penumpang dengan kalimat zikir dan doa. Setelah rapat singkat, kapten akhirnya mengumumkan, "Kami telah memutuskan untuk menahan penumpang bernama Salsabilah dengan borgol darurat sampai ada penyelidikan lanjutan," membuat suasana kabin semakin tegang. Beberapa pramugari yang menyadari ketidakadilan ini tidak bisa berbuat banyak, karena mereka terikat protokol dan ancaman dari para penumpang yang sudah terprovokasi. Laila, dengan senyum kemenangan di wajahnya, mendekati Faisal dan berbisik, "Kau lihat, kita berhasil meyakinkan mereka." Sementara Faisal hanya mengangguk puas. Sheikh Abdullah tidak tinggal diam, ia berkata tegas, "Keputusan ini bertentangan dengan prinsip keadilan, mari kita pertimbangkan kembali." Tetapi kapten menolaknya dengan alasan keselamatan. Salsabilah diikat di kursi belakang, menunduk tanpa banyak bicara. Sementara beberapa penumpang melempar pandangan sinis kepadanya seolah ia benar-benar seorang kriminal. Dalam kericuhan itu, seorang pramugari sempat meneteskan air mata sembari berkata lirih, "Maafkan kami hanya mengikuti perintah," yang dibalas oleh Salsabilah dengan lirih, "Saya mengerti." Kapten memberikan instruksi pada kru agar menjaga area penahanan Salsabilah, dan menegaskan, jangan sampai dia berinteraksi dengan penumpang lain yang bisa dia pengaruhi, tanpa memikirkan hak asasi Salsabilah. Sheikh Abdullah mendekati Salsabilah, menawarkan doa dan penguatan, "Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik untukmu," dan Salsabilah hanya mengucap terima kasih sembari menahan tangis. Laila kembali memicu keraguan penumpang lain dengan berkata, "Jangan tertipu dengan tampilan polosnya, kadang penjahat bisa berakting sangat meyakinkan, lalu berlalu dengan congkak." Penahanan Salsabilah di kursi belakang menandai babak baru dalam perjalanan ini, di mana keadilan terasa makin jauh dan fitnah makin mengakar di benak para penumpang. Salsabilah menatap lantai kabin pesawat sambil membisikkan zikir, memohon perlindungan Allah di tengah badai fitnah yang membelenggunya, sedangkan penumpang lain berusaha menjauh darinya. Di tempat duduk paling depan, Sheikh Abdullah tampak murung, sambil merapal ayat-ayat suci dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kebenaran, jangan biarkan dusta menang," di hadapan kekacauan yang terus berlanjut. Faisal tertawa pelan saat melihat Salsabilah, lalu berkata kepada Laila, "Kalau dia belum kapok juga,
kita bisa tambah cerita agar tuduhan kita makin kuat, menandakan niat buruk yang terus mereka pelihara. Beberapa penumpang mulai merasa takut akan kemungkinan adanya teroris di dalam pesawat, padahal bukti konkret yang ada hanya berupa tuduhan sepihak tanpa landasan kuat. Kapten menerima laporan dari kru bahwa kondisi penerbangan aman, tetapi keresahan di dalam kabin tidak kunjung mereda karena gosip yang beredar kian liar. Pramugari sempat mengantarkan minum kepada Salsabilah, sambil berbisik, "Berdoalah kepada Allah, semoga kebenaran segera terungkap," yang dibalas Salsabilah dengan gumaman terima kasih. Laila menyebarkan gosip baru bahwa Salsabilah terhubung dengan jaringan tertentu di media sosial, sehingga beberapa penumpang makin terhasut dan menambah prasangka buruk. Sheikh Abdullah meminta kapten untuk segera mendarat darurat, namun kapten menolak. "Kami tidak punya alasan kuat untuk diverting, penumpang lain juga pasti protes," ujarnya. Salsabilah, meski tertekan, tetap menghadirkan ketenangan dengan kalimat-kalimat tauibah, dan sekelebat aura kesabaran terpancar dari wajahnya yang berserah pada ketentuan Allah. Para penumpang yang netral hanya bisa membisu, tidak berani melawan arus pendapat mayoritas, sehingga atmosfer pesawat semakin syarat prasangka tanpa ada yang benar-benar mencari kebenaran. Laila mengusulkan kepada kapten pesawat, "Mengapa kita tidak segera menyingkirkan dia? Setidaknya kita tidak perlu cemas kalau ada hal yang lebih berbahaya," sambil menatap penumpang lain yang setuju. Sheikh Abdullah menentang keras usul tersebut, seraya berkata, "Tidak ada hukum yang memperbolehkan kita membuang seseorang tanpa pengadilan yang sah," namun desakan dari Laila kian menggila. Kapten tampak bimbang, dan Faisal semakin menyudutkan Salsabilah dengan memperkuat kesaksian palsunya. "Saya melihatnya memegang benda tajam, tolong dengarkan saya, Kapten," ujarnya dengan penuh rekayasa. Sebagian penumpang, yang sudah terlalu dihinggapi rasa takut, menyoraki usulan Laila, dan mereka bahkan menyarankan agar Salsabilah diserahkan pada pihak berwenang segera setelah mereka mendarat. Sheikh Abdullah tetap berusaha melindungi Salsabilah dengan berkata, "Allah Maha melihat kebohongan, jangan biarkan fitnah ini merajalela," tetapi suara kebencian lebih dominan di kabin. Salsabilah hanya bisa berserah diri, karena ia tahu percuma membela diri di hadapan mereka yang sudah tertipu oleh kebencian, dan ia terus menyebut asma Allah dalam benaknya. Beberapa awak kabin saling bertukar pandang, tampak ragu dengan keputusan yang ingin diambil. Namun mereka tidak memiliki wewenang membantah kapten secara frontal. Laila makin berapi-api, berujar, "Demi keselamatan, kita harus mengisolasinya jauh dari pesawat. Kalau perlu, kita keluarkan dia dari sini," yang didengar kapten dengan wajah tegang. Sheikh Abdullah mengingatkan semua orang tentang kisah fitnah dalam sejarah Islam, namun pesan moral itu tak mempan di tengah situasi yang makin memanas. Perdebatan sengit di udara ini melahirkan ketidakpastian, sementara waktu terasa berjalan lambat, menambah ketegangan Salsabilah yang tetap diam menjaga kehormatannya. Di bawah desakan Laila dan pengaruh provokasi Faisal, kapten akhirnya memerintahkan kru untuk mengambil tindakan ekstrim, dengan mengumumkan, "Kami terpaksa mengeluarkan penumpang bernama Salsabilah karena alasan keamanan," yang membuat beberapa penumpang terkejut. Sheikh Abdullah langsung berdiri dan berseru, "Ini tindakan yang sangat tidak manusiawi. Bagaimana mungkin kalian melakukan hal sekejam itu di ketinggian seperti ini?" Namun pihak kru tampak tak berdaya menghentikan perintah kapten. Salsabilah yang terborgol dibawa ke pintu kabin pesawat, sementara Laila dengan kejam menatapnya seraya berujar, "Lihatlah akibatnya kalau berani berbuat jahat di pesawat ini." Beberapa penumpang menangis, memohon agar kapten membatalkan niatnya, tetapi Faisal mempercepat eksekusi dengan mengatakan, "Semakin lama kita menunda, semakin besar risiko teror ini." Sheikh Abdullah berusaha menghentikan awak kabin yang memegang Salsabilah, berteriak, "Ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah, jangan lakukan dosa besar ini." Kapten hanya menundukkan kepala sambil berkata, "Maafkan kami tidak punya pilihan lain," lalu memerintahkan agar pintu dibuka di ketinggian yang mematikan itu. Salsabilah sempat berseru, "Ya Allah, Engkaulah satu-satunya penolong," sebelum tubuhnya didorong keluar oleh dua awak kabin yang tak kuasa melawan perintah. Laila tersenyum penuh kepuasan, meyakini bahwa ia telah memenangkan intrik ini, sedangkan beberapa penumpang menutup mata tak sanggup melihat pemandangan tragis tersebut. Faisal mengucap pelan, "Selesai sudah urusan kita dengan dia," dan menatap Laila dengan ekspresi lega, seolah mereka baru saja melenyapkan ancaman besar.
Tubuh Salsabilah melayang di udara tanpa parasut. Dilihat sekilas oleh penumpang yang berani mengintip melalui jendela, sementara Sheikh Abdullah menengadahkan tangan ke langit memohon keajaiban. Ketika Salsabilah terjun bebas menembus awan, tiba-tiba segerombolan burung besar mendekat dan satu di antaranya menukik tajam, membentangkan sayap seolah ingin merengkuhnya. Beberapa detik yang menegangkan itu disaksikan langsung oleh para penumpang yang melihat dari jendela, membuat mereka tertegun dan mengucap takbir karena tak percaya akan keajaiban yang terjadi. Burung besar tersebut seolah mengangkat tubuh Salsabilah dengan kekuatan yang tidak masuk akal, menurunkannya perlahan melintasi lapisan awan menuju hamparan gurun di bawah sana. Sheikh Abdullah bergetar menyaksikan pemandangan tersebut, berucap, "Subhanallah, benar-benar tanda kekuasaan Allah." Di antara tangis dan syukur yang berbaur jadi satu. Di dalam pesawat, Laila dan Faisal saling berpandangan, tidak percaya pada pemandangan ajaib itu, sementara hati mereka mulai dihantui ketakutan akan balasan Allah. Kapten pesawat menginstruksikan pramugari untuk menutup pintu, namun di saat bersamaan penumpang lain mulai bergemuruh. Allahu Akbar, ia diselamatkan oleh burung, ini benar-benar mukjizat. Seorang penumpang sempat merekam kejadian itu dengan ponselnya, dan ia berkata, "Video ini harus sampai ke pihak berwajib, karena kita semua saksi mata atas kebesaran ilahi." Burung itu terus menurunkan Salsabilah sampai akhirnya ia mendarat dengan aman di hamparan padang pasir, sementara pesawat melanjutkan perjalanannya tanpa bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan mukjizat tersebut. Di kabin pesawat, suasana menjadi sunyi sesaat, disusul oleh bisikan penyesalan dan keheranan di antara para penumpang, terutama mereka yang tadi mendukung tindakan kejam terhadap Salsabilah. Sheikh Abdullah berdoa dengan lantang, "Segala puji bagimu, ya Allah, karena engkau menampakkan keadilanmu di atas langit," menutup babak penuh kejutan ini dengan takbir yang menggema di hatinya. Salsabilah yang jatuh di gurun disambut oleh beberapa penggembala kambing setempat, yang takjub melihatnya selamat tanpa cedera, lalu mereka berkata, "Bagaimana engkau bisa sampai di sini, wahai saudariku?" Seorang penggembala lain yang lebih tua menjelaskan, "Kami melihat burung besar terbang rendah, seolah membawamu turun. Ini sungguh kejadian di luar nalar manusia." Salsabilah hanya bisa tersenyum samar dan berkata, "Allah lah yang menolong saya, Alhamdulillah," sebelum ia terkulai lemas kelelahan. Para penggembala segera memberinya air dan sedikit makanan, sambil berdecak kagum menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu nyata. Salah seorang di antara mereka menelpon pihak berwenang setempat menggunakan radio darurat, menceritakan kejadian aneh ini agar mendapat penanganan selanjutnya. Salsabilah perlahan pulih dan sempat bercerita singkat. "Saya difitnah di pesawat, lalu dijatuhkan dari ketinggian. Namun ia tidak sanggup melanjutkan karena kehabisan tenaga." Penggembala tertua menatap langit dan berujar, "Apabila Allah sudah berkehendak, tak ada yang bisa menghalanginya," sembari memijat bahu Salsabilah agar ia lebih tenang. Berkat pertolongan para penggembala, Salsabilah mendapat tempat berlindung sementara di tenda mereka, di mana ia bisa beristirahat dan memulihkan diri dari syok yang ia alami. Penduduk sekitar berduyun-duyun datang untuk melihat dan membuktikan kebenaran cerita luar biasa ini, sementara mereka semua memuji keagungan Allah yang melindungi hambanya. Kisah Salsabilah kemudian mulai menyebar di antara para penggembala, disampaikan dari satu mulut ke mulut lain, menjadi tanda bahwa mukjizat Allah masih nyata bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kabar tentang penyelamatan ajaib Salsabilah sampai di telinga kapten pesawat melalui sambungan radio, dan ia pun tertegun sambil berkata, "Bagaimana mungkin dia selamat dari ketinggian itu?" Di kabin, beberapa penumpang yang tadinya menuduh Salsabilah kini mulai gelisah, terutama mereka yang ikut bersorak agar Salsabilah dibuang, sehingga wajah mereka dipenuhi penyesalan. Laila tampak pucat, tubuhnya gemetar tanpa alasan medis yang jelas, dan ia berbisik lirih. "Apakah ini pertanda kita telah berbuat kesalahan besar, dan Allah menunjukkan kemurkaannya?" Faisal dihantui rasa bersalah yang kian membesar, terutama setelah ia sadar bahwa tuduhan palsunya bisa menghilangkan nyawa Salsabilah. Namun ia masih gengsi untuk mengakuinya di depan publik. Sheikh Abdullah mengangkat tangannya ke udara, berdoa agar seluruh isi pesawat diberi ampunan dan hidayah, sambil menegaskan kepada para penumpang, semoga ini menjadi pelajaran untuk tidak menzolimi orang lain. Kapten menegaskan ke kru bahwa setibanya di bandara nanti, ia akan melaporkan segala kejadian ini ke otoritas setempat,
sehingga pihak maskapai dan penumpang yang bersalah bisa dimintai pertanggungjawaban. Laila perlahan merasakan kakinya kesemutan, lalu mati rasa, dan ia tergugu menyadari bahwa kelumpuhan tiba-tiba ini membuatnya tak mampu lagi berdiri, menimbulkan kepanikan tersendiri. Seorang pramugari memeriksa keadaan Laila dan berkata, "Kami akan menghubungi petugas medis sesampainya di darat." Sementara Laila bergumam lemah bahwa ini mungkin hukuman atas perbuatannya. Penumpang lain yang menyaksikan kelumpuhan mendadak itu pun merasa ngeri, karena membayangkan hal serupa bisa menimpa mereka yang ikut menzolimi Salsabilah. Suasana dalam pesawat berubah drastis, diwarnai renungan akan dosa dan keburukan fitnah, di mana tiap orang tenggelam dalam penyesalan sambil menunggu akhir penerbangan dengan hati yang berat. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Timur Tengah, otoritas setempat langsung naik ke pesawat untuk menjemput Laila yang tak bisa berjalan dan Faisal yang pucat pasi, sementara kapten melapor semua rincian kejadian. Bukti rekaman kabin akhirnya ditemukan oleh pramugari lain, termasuk rekaman yang memperlihatkan bagaimana Faisal dan Laila berbicara dengan sengaja untuk menjebak Salsabilah, membuat penumpang lain tercengang. Sheikh Abdullah dengan suara mantap berkata, "Inilah waktunya kebenaran terungkap, dan semoga mereka yang bersalah mendapat hukuman setimpal," sambil menyerahkan bukti rekaman tersebut kepada petugas keamanan. Faisal, yang tak mampu lagi berbohong, mengaku bahwa ia yang merusak toilet pesawat, sambil beralasan dirinya hanya ingin mengambil keuntungan dari perhiasan yang ia sangka di bawah Salsabilah. Laila membenarkan pengakuan Faisal, menambahkan bahwa ia dibayar untuk memprovokasi dan mempengaruhi penumpang, dengan dalih ketakutan berlebihan terhadap terorisme. Dalam suasana yang menegangkan, petugas keamanan memeriksa bukti dan mengkonfirmasi adanya unsur kesengajaan yang mengarah pada tindak pidana penipuan dan fitnah terhadap Salsabilah. Sheikh Abdullah menegaskan, setiap perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan hukum manusia, sambil melihat Faisal dan Laila digiring petugas bandara. Kapten pesawat dimintai keterangan karena telah mengambil keputusan fatal yang nyaris merenggut nyawa seseorang, dan pihak maskapai pun terancam tuntutan hukum berat. Penumpang lain yang dulunya ikut memojokkan Salsabilah mulai menangis meminta maaf kepada Sheikh Abdullah, memohon agar disampaikan penyesalan mereka, walau Salsabilah tidak ada di tempat. Semua pihak menantikan kabar tentang kondisi Salsabilah di gurun, sembari menyadari bahwa balasan Allah tidak pernah meleset bagi mereka yang berbuat zolim dan memfitnah hambanya. Petugas bandara mengumpulkan semua saksi, termasuk pramugari yang merekam percakapan Faisal, untuk membuat laporan resmi yang akan dilanjutkan ke jalur hukum setempat. Faisal menandatangani pernyataan pengakuan dosa, sambil tertunduk di hadapan penyidik. "Saya menyesal telah melakukan rekayasa fitnah. Semoga Allah mengampuni dosa saya," katanya. Laila mengaku bahwa ia bersedia menjadi provokator karena iming-iming uang dari Faisal, sambil mengusap air mata. "Saya hilaf, saya mohon keadilan Allah," serunya dengan suara bergetar. Kapten pesawat dijadikan tersangka pelanggaran prosedur penerbangan internasional, karena sengaja membuang penumpang di ketinggian tanpa perlengkapan keselamatan, sebuah tindakan yang melanggar hukum dan etika profesi. Maskapai mengadakan konferensi pers singkat, meminta maaf atas insiden tersebut, sambil menjanjikan akan menanggung segala tuntutan hukum dan kompensasi yang harus diberikan kepada Salsabilah. Sheikh Abdullah memberikan kesaksian yang lugas dan adil di hadapan otoritas, menjelaskan bahwa Salsabilah adalah korban fitnah dan ia sendiri menyaksikan perilaku manipulatif Faisal dan Laila. Pengadilan setempat menjadwalkan sidang cepat, mengingat kasus ini menyita perhatian publik dan media, karena dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Beberapa penumpang yang dulunya termakan fitnah merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, meski mereka harus menanggung rasa bersalah karena telah mengikuti arus kebencian. Hukum di Timur Tengah menghukum keras perbuatan fitnah, terutama yang mengancam nyawa, sehingga ancaman hukuman bagi Faisal dan Laila menjadi lebih berat daripada yang mereka bayangkan. Melalui proses hukum yang ketat, mereka yang terlibat dalam kejahatan ini bersiap menerima konsekuensi perbuatan mereka, menyadari bahwa keadilan Allah akan selalu menemukan jalannya. Saat Salsabilah ditemukan dan dibawa oleh penggembala ke pos terdekat, otoritas setempat segera menghubungi Sheikh Abdullah untuk memastikan keselamatannya, dan kabar baik tersebut akhirnya tersebar. Sheikh Abdullah segera datang menemuinya dan berkata, "Alhamdulillah engkau selamat. Wahai saudariku, kami semua terharu menyaksikan pertolongan Allah kepadamu," sambil menggenggam tangannya.
di hadapan pihak berwenang, Salsabilah memberikan kesaksiannya tentang seluruh kejadian di pesawat, tanpa menambah atau mengurangi fakta, sehingga kasus semakin jelas. Pengadilan di Tanah Suci menempatkan Faisal dan Laila dalam tahanan, sementara kapten pesawat beserta beberapa oknum kru juga menjalani proses hukum terpisah karena pelanggaran prosedur penerbangan. Sejumlah saksi dihadirkan, termasuk pramugari yang membela Salsabilah, rekaman suara dari kabin, serta bukti ceceran logam di toilet yang diduga dirusak Faisal, menegaskan kebenaran tuduhan terhadapnya. Sheikh Abdullah membantu menjelaskan nilai-nilai keadilan dalam Islam, mengatakan bahwa menzolimi seseorang dengan fitnah adalah dosa besar, dan para terdakwa tidak dapat mengelak dari tanggung jawab tersebut. Salsabilah diperlakukan dengan hormat oleh pengadilan, di mana hakim mengakui bahwa ia adalah korban persekongkolan keji, dan pantas menerima pemulihan nama baik serta ganti rugi. Suasana ruang sidang penuh dengan awak media, yang ingin meliput kasus luar biasa ini, terutama tentang keajaiban Salsabilah yang selamat jatuh dari pesawat tanpa parasut. Ketika hakim menjatuhkan vonis kepada Faisal dan Laila dengan hukuman penjara dan denda berat, terdengar ucapan syukur di kalangan penonton sidang yang menganggapnya sebagai pertanda tegaknya keadilan. Sheikh Abdullah menutup sidang dengan doa singkat, memohon agar Allah meneguhkan iman setiap orang dan menjadikan peristiwa ini pelajaran berharga bagi semua umat manusia. Setelah putusan pengadilan, pihak maskapai mengumumkan akan memberikan kompensasi besar kepada Salsabilah, untuk menebus kesalahan fatal yang nyaris merenggut nyawanya selama penerbangan. Salsabilah menitikkan air mata haru saat menandatangani dokumen resmi yang menyatakan dirinya sebagai penerima ganti rugi, dan ia memuji kebesaran Allah di tengah pergulatan hidup yang berat. Sheikh Abdullah, yang menyaksikan proses itu, tersenyum dan berkata, "Engkau telah melalui ujian besar dengan sabar, maka terimalah balasan baik dari Allah ini," sambil menepuk pundaknya. Maskapai juga menanggung seluruh biaya perawatan medis Salsabilah, termasuk penanganan trauma yang ia alami, dan mereka secara resmi meminta maaf kepada keluarga Salsabilah di Indonesia. Berita tentang kisah Salsabilah tersebar ke seluruh penjuru negeri, membuat namanya dikenal sebagai perempuan teguh iman yang dilindungi oleh mukjizat ilahi. Banyak tawaran pekerjaan berdatangan, namun Sheikh Abdullah menawarkannya bekerja di yayasan dakwah yang ia pimpin, seraya berkata, "Kau bisa berbagi pengalamanmu untuk menguatkan saudara-saudara kita." Salsabilah menerima tawaran tersebut karena ia ingin mengabdikan hidupnya untuk berdakwah dan menolong sesama, sambil merawat luka batin akibat fitnah yang ia alami. Para pengusaha yang sempat mendengar ceritanya juga tertarik untuk membantu, menawarkan modal usaha jika Salsabilah ingin mandiri di masa depan. Berbagai stasiun televisi pun berlomba mewawancarainya, menyoroti kisah kepasrahannya kepada Allah dan bagaimana ia lolos dari maut dengan cara yang tak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Salsabilah, yang sebelumnya berangkat sebagai TKW dengan impian menafkahi keluarga, kini justru mendapatkan limpahan rezeki yang tak terduga, sembari tetap merendahkan hati di hadapan Allah. Kepulangan Salsabilah ke Indonesia disambut meriah oleh keluarga, tetangga, dan berbagai media. Semua memanggilnya wanita yang diselamatkan dari langit, menampilkan rekaman burung besar yang viral. Di acara penyambutan, seorang wartawan bertanya, "Bagaimana perasaan Anda sekarang, setelah semua fitnah itu berakhir?" Dan Salsabilah menjawab, "Semua ini kehendak Allah, saya hanya mensyukuri nikmatnya." Kementerian Luar Negeri Indonesia menaruh perhatian khusus, memberi apresiasi kepada Sheikh Abdullah yang turut menyelamatkan nama baik Salsabilah, serta memfasilitasi kepulangannya. Para pemuka agama memuji keteguhan iman Salsabilah, menyebutnya sebagai contoh nyata bagaimana Allah membela hambanya yang difitnah, sehingga kisahnya sering dijadikan bahan ceramah di masjid-masjid. Beberapa umat non-muslim juga menyoroti cerita ini, melihatnya sebagai peristiwa langka yang membuktikan masih adanya kejadian supranatural di era modern, dan menimbulkan diskusi luas di media sosial. Salsabilah menyampaikan testimoni di depan publik, bercerita tanpa menambah dramatisasi. "Saya hanya berdoa dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan saya," ungkapnya pelan. Rekaman video yang menunjukkan bagaimana burung besar menyelamatkan Salsabilah diputar di berbagai stasiun televisi, membuat banyak orang terharu dan merinding menyaksikan keajaiban itu. Sebagian penonton di Indonesia melihat peristiwa ini sebagai wujud nyata doa mustajab seorang yang terzolimi, mendatangkan keyakinan baru bahwa keadilan ilahi tetap ada di tengah dunia yang keras.
Kementerian Agama pun mengundang Salsabilah untuk berbicara di berbagai forum dakwah, mengangkat tema, kuasa Allah di atas segala tipu daya manusia, agar menjadi pelajaran berharga. Keajaiban yang diumumkan ini menjadi saksi sejarah, di mana fitnah keji berhasil dipatahkan oleh mukjizat, menegaskan bahwa rahmat Allah selalu bersama orang yang teraniaya. Setelah beberapa bulan berlalu, pengadilan memvonis Faisal dan Laila dengan hukuman penjara panjang, plus denda besar yang membuat mereka menyesali perbuatannya, sehingga keduanya meminta maaf secara terbuka. Kapten pesawat dan maskapai dikenai sanksi finansial serta penurunan reputasi, memaksa mereka menjalani restrukturisasi manajemen agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Salsabilah, di sisi lain, menerima panggilan wawancara dari berbagai media internasional, membagikan kisahnya tanpa menaruh dendam pada mereka yang menyakitinya. Sheikh Abdullah mengundangnya ke beberapa majelis ilmu di Timur Tengah, menegaskan bahwa semangat dan tawakal Salsabilah adalah teladan bagi umat muslim di seluruh dunia. Berkat ganti rugi yang besar, Salsabilah mampu memberangkatkan keluarganya umroh, suatu impian yang tak pernah ia bayangkan bisa terwujud secepat itu, membuat orang tuanya meneteskan air mata bahagia. Di Indonesia, Salsabilah mendirikan yayasan sosial bagi para calon TKW, memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan agama, agar mereka siap menghadapi berbagai kemungkinan di negeri asing. Ia juga rutin mengisi ceramah motivasi, mengingatkan banyak orang tentang bahaya fitnah dan pentingnya membela kebenaran, terutama di era modern yang syarat dengan informasi menyesatkan. Nama Salsabilah menjadi inspirasi, sehingga tak sedikit remaja putri yang mengikuti jejaknya untuk berhijab dan mengutamakan akhlak mulia, yakin bahwa Allah akan selalu menolong orang yang berpegang teguh padanya. Kehidupan Salsabilah kini sepenuhnya berubah. Dari seorang TKW yang nyaris tak dikenal menjadi seorang pembicara yang disegani, yang kisahnya menggetarkan hati banyak orang. Rasa syukur memenuhi hari-harinya, di mana ia tetap bersahaja dan tidak lupa bahwa semua yang ia miliki sekarang hanyalah titipan dari Allah, yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Di puncak kehidupannya yang baru, Salsabilah meresmikan lembaga sosial, Berbagi Cahaya, yang fokus membantu dan melatih perempuan Indonesia sebelum berangkat bekerja di luar negeri, menekankan pentingnya iman dan ilmu. Dalam peresmian tersebut, ia berdiri di hadapan para undangan, menegaskan, kita semua rentan difitnah, namun jika Allah berkehendak, kebohongan tak akan pernah mengalahkan kebenaran. Sheikh Abdullah menyampaikan tausiah, ujian yang kau alami adalah pintu gerbang menuju kesadaran spiritual yang lebih dalam, dan kini kau mampu berbagi cahaya itu pada sesama, yang disambut amin oleh jamaah. Sebuah monumen kecil didirikan di dekat bandara sebagai pengingat insiden di pesawat, di mana fitnah di udara berujung pada mukjizat yang menegakkan keadilan, menjadi simbol perjuangan Salsabilah. Berita tentang peluncuran lembaga sosial itu disiarkan oleh media nasional, menyoroti bagaimana tragedi yang menimpa Salsabilah berubah menjadi gerakan positif yang berdampak luas bagi masyarakat. Meskipun memikul trauma, Salsabilah memandang masa lalunya sebagai pelajaran, seraya mengatakan, tanpa ujian itu, mungkin saya tidak akan pernah melihat kebesaran Allah dengan cara seperti ini. Banyak TKW lain yang mendengar cerita Salsabilah menjadi lebih berani melaporkan ketidakadilan, karena yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang bersabar terus-menerus ditindas. Di dalam lembaga sosial, Salsabilah mendorong program pelatihan bahasa asing, pemahaman hukum internasional, dan peningkatan pemahaman agama agar para calon TKW tak mudah terjebak atau difitnah. Kehidupan Salsabilah kini penuh aktivitas mulia, mulai dari menyampaikan ceramah hingga melakukan aksi sosial, menunjukkan bahwa ujian di masa lalu justru mengangkat derajatnya di mata manusia dan di sisi Allah. Kisahnya pun ditutup dengan harapan, di mana setiap orang yang mendengarnya menyadari bahwa keadilan Allah selalu hadir, dan dalam setiap fitnah tersimpan hikmah yang bisa menjadi cahaya bagi mereka yang bersabar.